Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Tian TV Official. Nah, kali ini di dunia pertiktokan sangat sudah tidak asing lagi, bahkan sangat populer sekali ya guys ya, kisah asmara antara Papa Gedang ataupun Mas Iyun bersama Bunda Fauzana. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya tuh, kira-kira Bunda Fauzana suka ataupun tertarik kepada Mas Iyun karena apa ya? Nah, berdasarkan info yang saya dapat, Bunda Fauzana bisa tertarik kepada Mas Iyun ataupun Papa Gedang itu kurang lebihnya karena yang pertama ingin mengangkat derajat Mas Iyun. Dan terlepas dari itu, dengan sikap Mas Iyun yang sederhana dan juga sikap Mas Iyun yang sayang kepada orang tuanya dapat menarik perhatian Bunda Fauzana. Nah, akan tetapi untuk kalian yang ingin menonton langsung pengakuan dari Bunda Fauzana, langsung aja kita tonton videonya. Akan tetapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tian TV Official. Mungkin sebenarnya dia mau kuliah kan, cuman karena biaya juga dan dia lebih mementingkan kebahagiaan orang tuanya, ya dia mengurungkan niatnya mungkin. Kita angkat derajatnya sama-sama, nge. Aku loh niatnya di sini baik. Gak ada niat apa-apa. Ya aku tersentuh aja. Kalau tentang orang tua itu kayak sensitif gitu rasanya. Ya kalian ngetek-ngetek aku di bagian dia nyuapin maknya, disuapin maknya, terus maknya nangis lihat. Mungkin karena itu badannya kurus, karena fokus untuk ngarit kan. Difokuskan ngarit. Kalian kira itu ndak berat, ininya sakit loh itu. Badannya dengan kurus kayak gitu. Dibawa rumput. Mau bios itu loh. Iya. Dan ini itu sakit ini. Nih. Apa sih namanya ini? Pundaknya, pundaknya. Kan dia bilang kemarin, ini kok sakit bunda, kenapa? Ya karena setiap hari ngangkat itu kan, lagi ngarit kan, itu ditaruh di sininya sakit itu. Jadi guys, setiap aku melihat Mas Iyun itu, ya kepikiran aku ya ini. Di saat dia disuapin mamanya, di saat dia membahagiakan orang tuanya, ya dipikirkan aku ya itu. Makanya di saat aku bilang, Mas, nanti kalau kita nikah aku bawa kamu gitu. Oh, makku piye masih memikirkan maknya. Kalian cari nanti jodohnya seperti itu ya. Istighfar, makasih. Kalian cari jodoh yang seperti itu, yang sayang sama keluarganya. Ibunya aja diagungkan seperti itu, apalagi nanti sama istrinya. Ayo loh. Aku tuh emang suka ke bawah, apa sih namanya? Aku tuh tipe orang yang susah untuk nangis. Susah sebenarnya. Cuman lihat Mas Iyun tuh kayak teringat masa kecilku dulu gitu loh. Aku juga dulunya seperti itu. Cuman ya enggak separah Mas Iyun. Dia ngangkat sendiri, masih pakan sapi lagi. Dia kan bilang kemarin, Mas bangunnya jam berapa? Jam 5 subuh udah bangun. Beli pakan sapi, habis itu ngasih makan sapi, habis itu ngarit sampai selesai jam 11. Ya kalau ada waktu ya dia live katanya kan. Kalau ndak ada waktu ya ndak live gitu, karena mungkin dia capek kan. Cari rumputnya bukan di sekeliling rumahnya, tapi nanjak katanya. Oh berarti susah juga kan cari rumput nanjak. Iya sebentar lagi dan telepon ya. Ya jadi aku tidak mau membahas sebenarnya seperti ini, cuman ya terasa aja pengen cerita. Nanti kan kalian record. Ya makanya aku ini tarakan apa yang aku rasa gitu. Kalian harus support ya. Kalian harus support Mas Iyun. Coba jadikan followersnya jadi 1 juta. Ya kan lumayan, nanti dia bisa dapat endorse, dapat apa, kan bisa juga ngebantu orang tuanya gitu. Dia bilang PK-PK-nya ngapain? Aku ndak mau ngemis yo katanya. Ndak mau ngemis dia bilang. Sedih aku.
Kan kalau misalnya KPK ini kan kadang kita ayo kasih ini dia enggak, aku PKPK senang-senang aja gitu, senang-senang aja buat seru-seruan aja. Aku kalau bahas kayak gini sedih loh guys, jangan kalian bahas-bahas lagi. Pokoknya kita jadikan followersnya jadi 1 juta biar banyak dapat endorse-nya, biar bisa dibantu orang tuanya, adik-adiknya. Oke, kita angkat derajatnya. Aku dibanding Mas Yun lebih dewasa aku mungkin. Sepertinya dari raut wajah pun aku lebih tua toh. Ya kalian bisa menilai. Iya. Oh, dia pendekar silat ya. Ya kemarin ada yang bilang kalau ini dia tuh suka motoran. Tapi semenjak ngarit katanya, semenjak ada sapi-sapinya dia ndak motoran lagi. Bener ya? Ya aku semangatin terus. Dia dulu pernah bilang kan, dulu ada pernah dekat sama cewek gitu. Ceweknya ndak mau ngertiin dia karena dia kerjanya ya kayak gitu kan, jarang megang handphone. Ya kandas, ya dia mungkin fokus sekarang seperti itu. Ya datanglah bunda kalian ini. Bunda kalian ini yang mengerti keadaan, walaupun tidak ditelepon-telepon tidak apa-apa, yang ngertiin keadaan aja. Dia sibuk dengan ngaritnya, aku sibuk dengan nyanyiku. Ya seperti itu. Kak, coba satu lagu Minang buat Mas Yun. Ya laguku itu semuanya sedih, ditinggal nikah sesuai kisahku itu loh. Sesuai kisah. Ya dulu ada janji ya bener, dijanjiin sama cowok terus nikah sama orang lain gitu. Kisahku semua. Pernah ditinggal, pernah lah. Kalian kira apa? Dijanjikan nikah sama aku, dia nikah sama orang lain. 3 lagi orangnya. Jadi aku ini yang pertama, yang kedua ada lagi, yang ketiga ada lagi, yang diajak nikah ini yang ketiga ini, yang aku ditinggal nikah. 3 loh, kalian bayangkan. Ya sakit. Masih mana lagi turu mungkin di jam segini itu dia turu. Biasanya habis isya mungkin, kalau enggak dia malam itu hadro. Tuh, dia mengimbangkan antara duniawi dengan akhirat. Enggak semua orang bisa mengatur manajemen waktu seperti itu. Aku loh kadang juga sering tinggal sholatnya tidak konsisten gitu, tapi dia mengusahakan itu luar biasa. Aku tidak minta-minta juga ya, aku belajar dari Mas Yun aja, tidak boleh minta-minta gift, tidak boleh ini. Kalian kenapa tanya-tanya aku pernah di DM apa enggaknya? Kan dia lagi sibuk ngaritnya, aku sibuk dengan nyanyiku. Nanti kita bertemu aja toh. Ada tuh yang teleponan setiap hari, video call setiap hari. Ya akhirnya jodoh orang. Ya piye? Iya, aku umur 24. Kenapa terlihat sangat tua ya? Ya bunda kalian ini udah tua. Yang muda itu ya papa gedang kalian. Ya aku sama berondong lah jatuhnya. Sama berondong ya. Tapi ya aku suka berondong. Ya nggak tahu kenapa kayak gitu, suka berondong. Astagfirullah. Ya kan kalian pasti ada kan yang beda umurnya, yang kalian lebih tua, yang perempuan, yang cowoknya lebih muda, pasti ada. Apa gedang tua ya? Umurnya berapa? Ya kemarin dia bilang umurnya 22 kan? Iya. Lebih tua aku 2 tahun kan? Berapa umurnya? 60 ya piye 60. Kalian ngawur kalian. Anak-anakku ngawur semua. Kak Minang apa Jawa? Kak, aku Minang asli. Tapi aku cinta semua bahasa. Aku suka mempelajari bahasa gitu loh guys. Suka. Oh, udah pernah diundang di TV nggak sih? Ya nanti kalaupun ada diundang, aku persilahkan Mas Yun yang diundang. Nanti aku wakilkan aja dengan video call.
Karena guys, ya karena aku tuh bukan sok sibuk atau gimana. Ini aja baru pulang kemarin, pergi lagi nih. Tidak ada waktu senggang. Paling istirahat sehari dan besoknya langsung bekerja lagi gitu. Serius. Sorry. Awal kenal ya di PKPK itu. Mau manggung waktu itu. Aku mau nyanyi, tiba-tiba diundang gitu. Buat Papa Gedang ya romantis lah nyanyinya. Ya nyanyi aku sedih semua. Mas ini dikirim nasi ndak mbak? Sudah. Sekarang kan udah jam 3. Jam setengah 3. Lo aku baru makan tadi udah nganterin. Dia lanjut ngarit, habis itu mandi, habis itu sholat. Ya sekarang dia lagi turu. Iya, tenggelam kapal Van der Yun akibat adat. Ya piye. Alasan suka sama Papa Gedang kalian. Dia baik hati, tidak sombong. Walaupun dia punya beberapa jawinya itu ya, dia tidak sombong, apa adanya, rajin sholat. Ulonangan api itu. Iya, dalam keadaan kemarin itu kan aku membahas tentang adat yang lelaki harus ikut istrinya ke Minang ini. Dalam keadaan seperti itu masih diingat ibunya loh. Jarang loh ada lelaki kayak gitu loh. Dia tidak mementingkan perasaannya sendiri, lebih mementingkan ibunya. Di zaman sekarang itu jarang kayaknya. Luar biasa papa kalian itu. Luar biasa. Iya, dia bilang, "Makku piye?" katanya. Ya nggih Mas, kalau aku bilang ya udah kita ajak juga. Ya dia nggak mau ngajak karena sapi-sapinya ada Samsonnya ketinggalan. Nama sapinya kan Samson. Jadi dia nggak mau. Ya sudah, aku bilang. Ya sudah. Guys, kemarin tuh aku ditekan sejarah Minang dan Jawa tidak bisa bersatu itu karena apa? Ada kok keluargaku Minang dan Jawa, udah apa-apa. Tapi kenapa dulunya itu tidak bisa dipersatukan itu kenapa? Bagi orang Minang tolong dijelaskan biar anak-anakku ini ngerti. Tapi kalau sekarang kan udah modern. Nah, jadi itu tadi ya guys ya, pengakuan dari Bunda Fauzana terkait Bunda Fauzana bisa tertarik kepada Papa Gedang ataupun Mas Iyun nih guys. Salah satunya untuk mengangkat derajat Mas Iyun, dan terlepas dari hal itu, dengan kesederhanaan Mas Iyun dan juga kasih sayang Mas Iyun kepada orang tuanya dapat memikat hati Bunda Fauzana. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tian TV Official. Sekian video dari saya, nantikan video saya yang selanjutnya.